Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Erwida Naim, NIM 857869773 dari Universitas Terbuka Surakarta. Pada praktikum IPA kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Berikut alat dan bahannya. Alatnya tisu, penggaris, kacang hijau, deterjen, sendok, ballpoint, gunting, dan kertas label. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk praktek pengaruh deterjen terhadap perkecambahan yaitu 1 teko besar berisi air, 1 toples berisi 1000 ml air, gelas plastik yang berjumlah 14 dengan ukuran 600 ml yang sudah diberi label, dan 1 kardus. Langkah selanjutnya yaitu mari kita membuat larutannya sebagai berikut. Saya akan memasukkan deterjen 1 sendok deterjen penuh ke dalam toples yang berisi 1000 ml air. Saya akan memasukkannya 1 sendok penuh. Setelah itu kita aduk-aduk. Setelah itu kita ambil toples plastik yang bertuliskan 100%. Kemudian airnya dituang sampai menyentuh angka 500 ml. Setelah itu kita ambil yang berisi 50%. Kita isi seperti gelas yang pertama tadi. Kemudian kita masukkan air lagi ke dalam toplesnya. Kemudian kita ambil gelas yang berisi 25%, lakukan sama yang pertama tadi. Lakukan cara seperti ini terus sampai gelasnya ini terisi air. Kemudian gelas yang berisi 6,25%. Gelas yang berisi 31%. Kemudian yang terakhir, gelas yang bertuliskan kontrol ini kita beri dengan air tanpa deterjen. Ukurannya sama seperti tadi, 500 ml. Setelah itu kita ambil gelas yang belum berisi air dan masukkan tisunya ke dalam gelas. Lakukan ini
ke semua gelas yang belum terisi air. Setelah itu kita masukkan air yang berisi deterjen tadi ke dalam gelas yang sudah berisi tisu dengan 2 sendok air. Lakukan ini sampai ke gelas kontrol. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam gelas yang berisi tisu dengan 2 sendok air. Kemudian kita ambil gelas lagi yang berisi 25%. Masukkan lagi airnya 2 sendok ke dalam gelas. Kemudian gelas selanjutnya 12,5%. Kemudian gelas selanjutnya 6,25%. Selanjutnya gelas yang 3,1%. Dan yang terakhir gelas kontrol yang diberi air putih 2 sendok. Selanjutnya kita akan masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas. Lakukan ini sampai ke gelas kontrol. Kacang hijaunya kita masukkan kurang lebih 10 biji. Langkah yang terakhir yaitu kita akan menutup biji kacang hijau tadi yang sudah dimasukkan ke dalam gelas, menutupnya dengan menggunakan kardus. Mengapa menggunakan kardus? Karena kardus bisa melindungi dari cahaya sinar matahari. Kemudian ditutup menggunakan kardus ini selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita akan membuka dan melihat hasilnya pada esok hari. Nah, setelah 24 jam, saya akan membuka biji kacang hijau dari kardus. Teman-teman bisa melihat setelah dibuka dari kardus ada pertumbuhan. Setelah dikeluarkan dari gelas plastik, biji kacang hijau hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan mengukur satu persatu ke 10 biji kacang hijau dengan menggunakan penggaris untuk mengetahui pertumbuhan akarnya dan mencatatnya di buku tabel. Kemudian kita akan mengukur biji kecambah dari gelas 100% sampai ke gelas plastik terakhir dikontrol dan mencatatnya di buku tabel pengamat. Kita mulai.
Setelah dilakukan pengamatan, saya akan menutup kembali biji kacang hijau dengan menggunakan kardus. Setelah ditutup kembali dengan menggunakan kardus, saya akan membukanya pada hari kedua besok siang untuk melihat perkembangan dari biji kacang hijaunya. Di hari kedua ini, saya akan membuka kardusnya lagi untuk mengontrol pertumbuhan perkecambahan pada deterjen untuk mengetahui panjang akarnya atau tidak. Setelah itu, mari kita ukur dengan menggunakan penggaris, mengukurnya seperti hari pertama, kemudian kita catat di buku tabel pengamat. Nah, ini adalah hari pertama mengenai hasil pengamatan pertumbuhan kecambah pada pengaruh deterjen. Kita bisa melihatnya pada tabel pengamatan berikut. Nah, ini adalah hasil pengamatan pertumbuhan kecambah terhadap pengaruh deterjen di hari kedua atau setelah 48 jam. Kita bisa melihatnya pada tabel berikut. Nah, ini adalah hasil pengamatan pengaruh kecambah terhadap larutan deterjen pada hari pertama dan kedua. Di situ terlihat grafiknya, kita bisa melihatnya pada grafik tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah setelah pengamatan yang saya lakukan, ternyata larutan deterjen 100% larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau, yaitu rata-rata tidak mengalami pertumbuhan di hari pertama dan mengalami pertumbuhan sangat kecil di hari kedua. Sedangkan di air kontrol, kacang hijau yang mengalami pertumbuhan dengan cepat dan sempurna rata-rata semuanya tumbuh di hari pertama dan kedua. Di sini ternyata pengaruh deterjen sangat tidak baik terhadap pertumbuhan perkecambahan dan hasil penelitian, larutan yang mengandung deterjen meninggalkan bekas merah pada tisu sisa tempat kacang hijau tumbuh, sedangkan di air kontrol tetap bersih. Nah, itu tadi praktik dari saya mengenai pengaruh perkecambahan pada deterjen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.